Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salawat beserta salam, marilah sama-sama kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Semoga dengan memperbanyak salawat kepada beliau, kita akan mendapat syafaatnya di hari akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Karena berhubung situasi sekarang dalam keadaan tidak bagus atau tidak baik disebabkan karena adanya pandemi COVID-19 yang menyebabkan kita tidak bisa bertatap muka secara langsung. Oleh sebab itu perkuliahan dilaksanakan secara daring. Nah, di sini kami dari kelompok 4 akan menjelaskan atau mempresentasikan makalah kami yang berjudul Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia. Tugas ini ditujukan untuk mata kuliah Lembaga Keuangan Syariah yang dibimbing oleh Buya Muhammad Abdul Isma. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank. Yang pertama ada lembaga keuangan bank. Lembaga keuangan bank atau financial institution dapat didefinisikan sebagai suatu badan usaha yang aset utamanya berbentuk aset keuangan maupun tagihan yang dapat berupa saham, obligasi, dan pinjaman daripada berupa aktiva real misalnya bangunan, perlengkapan, dan bahan baku. Sementara menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang pokok-pokok perbankan, yang dimaksud dengan lembaga keuangan adalah suatu badan yang melalui kegiatan-kegiatan di bidang keuangan menarik uang dari masyarakat dan menyalurkan uang tersebut ke masyarakat juga. Di Indonesia, lembaga keuangan bank ini dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama ada bank sentral, kemudian bank umum, dan yang ketiga adalah bank rakyat. Baiklah, yang pertama, bank sentral. Nah, bank sentral ini merupakan bank yang bertugas mengatur perbankan dan keuangan melalui kebijakan moneter. Bank sentral yang mempunyai kebijakan moneter dalam arti luas bertujuan untuk melakukan pengendalian atas jumlah uang yang beredar, kemudian pengendalian tingkat bunga dan tingkat inflasi, serta perbaikan pendapatan nasional. Dan yang kedua itu ada bank umum. Nah, bank umum ini memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk giro, deposito, tabungan, dan produk-produk pendanaan lainnya yang diperbolehkan. Dan yang kedua itu ada penyaluran dana kepada masyarakat. Bank dapat menyalurkan dananya dalam bentuk kredit atau pembiayaan, dalam bentuk penempatan dalam dana lainnya. Dan yang ketiga ada pelayanan jasa dan lalu lintas pembayaran. Lalu selanjutnya pengelompokan ke lembaga keuangan yang ketiga yaitu Bank Pengkreditan Rakyat. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, yang dimaksud dengan pengkreditan rakyat adalah bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan bentuk lainnya yang dipersamakan dengan hal itu. Baiklah, tadi teman saya sudah menjelaskan tentang lembaga keuangan bank. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang lembaga keuangan non-bank, yaitu adalah semua badan yang melakukan kegiatan di bidang keuangan yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana, terutama dengan jalan mengeluarkan kertas berharga yang menyalurkan dalam masyarakat, terutama guna membiayai investasi perusahaan. Nah, di dalam lembaga keuangan non-bank ini terdapat yang yaitu ada pertama pasar modal atau capital market. Pasar modal merupakan pasar tempat pertemuan dan melakukan transaksi antara para pencari dana dan penanam modal.
Dalam pasar modal yang diperjualbelikan adalah efek-efek seperti saham dan obligasi, di mana jika diukur dari waktunya, modal yang diperjualbelikan merupakan modal jangka panjang. Selanjutnya ada pasar uang. Pasar uang sama halnya dengan pasar modal, yaitu tempat memperoleh dana dan investasi dana. Hanya berbeda modal yang ditawarkan di pasar uang adalah jangka waktu panjang. Selanjutnya ada perusahaan asuransi. Asuransi syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang atau pihak. Melalui investasi dalam bentuk aset dan tabaruk yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad atau perikatan yang sesuai dengan syariah. Selanjutnya ada dana pensiun. Dana pensiun merupakan perusahaan yang kegiatannya mengelola dana pensiun suatu perusahaan pemberi kerja atau perusahaan itu sendiri. Selanjutnya, perusahaan modal Ventura. Perusahaan jenis ini relatif masih baru di Indonesia. Usahanya lebih banyak memberikan pembiayaan tanpa jaminan yang umumnya tidak dilayani oleh lembaga keuangan syariah. Perusahaan modal Ventura syariah menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Selanjutnya, yang terakhir itu ada lembaga pembiayaan. Lembaga pembiayaan merupakan badan usaha yang di luar bank dan lembaga keuangan bukan bank yang khususnya didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha lembaga pembiayaan yang mencakup usaha sewa guna usaha, anjak piutang, usaha kartu kredit, dan pembiayaan konsumen. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank. Di sini pasti kita belum tahu perbedaannya. Maka di sini saya akan menjelaskan perbedaannya. Ada beberapa perbedaan antara lembaga keuangan bank dan non-bank. Yang pertama, kita dapat mengetahui perbedaannya itu lembaga keuangan bank merupakan lembaga keuangan yang paling lengkap. Kegiatannya yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat dan bentuk pinjaman serta melaksanakan kegiatan jasa keuangan lainnya. Nah, untuk non-banknya, lembaga keuangan non-bank kegiatannya difokuskan pada salah satu kegiatan keuangannya saja. Nah, untuk perbedaan kedua yang kita dapat ketahui, yaitu ada lembaga keuangan bank dapat secara langsung, yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk giro, tabungan deposito berjangka. Sedangkan lembaga keuangan non-banknya tidak dapat secara langsung menghimpun dari masyarakat dalam bentuk giro, tabungan dan deposito berjangka. Nah, untuk perbedaan yang ketiga, kita dapat mengetahuinya dalam bentuk bank umum, dapat menciptakan uang giral yang dapat mempengaruhi jumlah uang yang beredar di masyarakat. Sedangkan lembaga keuangan non-bank ini tidak dapat menciptakan uang giral. Baik, di sini saya akan menjelaskan juga tentang peran lembaga keuangan bank. Nah, untuk mengetahui peranan lembaga keuangan bank ini, ada beberapa cara, yaitu yang pertama, melalui pengalian aset. Dapat diartikan sebagai pinjaman kepada pihak lain dengan jangka waktu yang diatur sesuai dengan kebutuhan peminjaman maksud saya. Yang kedua, kita dapat melalui likuiditas. Nah, likuiditas ini berkaitan dengan kemampuan untuk memperoleh uang tunai pada saat dibutuhkan. Nah, yang ketiga, kita dapat mengetahuinya dari alokasi pendapatan. Nah, alokasi pendapatan ini dalam kenyataannya di masyarakat banyak individu memiliki penghasilan yang memadai dan menyadari bahwa di masa datang mereka akan pensiun sehingga pendapatannya jelas akan berkurang. Untuk menghadapi masa yang akan datang tersebut, mereka menyisihkan atau merealokasikan pendapatannya untuk persiapan di masa yang akan datang. Nah, yang terakhir itu ada transaksi. Sekuritas maksud saya
sekunder yang diterbitkan oleh lembaga intermediasi keuangan, misalnya rekening giro, tabungan, deposito, dan sebagainya, merupakan bagian dari sistem pembayaran. Nah, giro atau rekening tabungan tersebut yang ditawarkan bank pada prinsipnya dapat berfungsi sebagai uang. Nah, uang tersebut dapat menciptakan produksi tabungan tersebut dibeli oleh rumah tangga dan unit usaha untuk mempermudah mereka melakukan penukaran barang dan jasa tersebut. Adapun kesimpulan dari makalah kami yaitu lembaga keuangan adalah suatu badan usaha yang aset utamanya berbentuk aset keuangan maupun tagihan yang dapat berupa saham, obligasi, dan pinjaman. Di Indonesia, lembaga keuangan bank ini dibagi dalam 3 kelompok, yaitu bank sentral, bank umum, dan bank perkreditan rakyat. Lembaga keuangan non-bank adalah semua badan yang melakukan kegiatan di bidang keuangan yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana, terutama dengan jalan mengeluarkan kertas berharga dan menyalurkan dalam masyarakat, terutama guna membiayai investasi perusahaan. Lembaga keuangan non-bank terdiri dari beberapa jenis, yaitu pasar modal, pasar uang, perusahaan asuransi, dana pensiun, perusahaan modal ventura, dan lembaga pembiayaan. Demikianlah hasil presentasi kami atau diskusi kami tentang makalah kami. Jika ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.